Assalamualaikum anak-anak solih-solihah. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1 muatan PPKN tentang kebersamaan dalam keberagaman. Pertemuan ketiga. Hari ini materi pembelajaran yang akan kita pelajari ada dua, yaitu satu tentang persatuan dan kesatuan dalam keragaman, dan yang kedua kerjasama dalam keragaman. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat memahami persatuan dan kesatuan serta kerjasama dalam keragaman. Dimulai dari yang pertama, tentang persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan kedua tentang keberagaman budaya bangsaku, Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya, di antaranya ragam suku, bahasa, pakaian, makanan, rumah adat, tarian, alat musik, dan senjata tradisional. Semua itu adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Lalu, bagaimana sikap kita menghadapi keragaman tersebut? Mari kita belajar lebih lanjut. Ustazah akan membacakan cerita tentang keragaman masyarakat Indonesia. Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka, mereka adalah contoh keragaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Prinsip negara Indonesia yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah satu meskipun terdiri keragaman suku, bahasa, pakaian, makanan, rumah adat, tarian, alat musik, dan senjata tradisional. Oleh karena itu, keragaman Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian, apa faktor yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa? Salah satu faktor yang mempererat persatuan dan kesatuan yaitu Pancasila, terutama sila ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dengan berdasar pada Pancasila, bangsa Indonesia akan terhindar dari hal-hal yang menimbulkan perpecahan. Sikap menjaga persatuan dan kesatuan yang harus kita lakukan diantaranya menumbuhkan kecintaan terhadap Indonesia, sikap toleransi atau saling menghormati dan menghargai terhadap keragaman masyarakat, menghormati perbedaan dengan bersikap ramah, memutuskan kesepakatan dengan musyawarah mufakat, bersikap santun dan peduli terhadap sesama, bersikap kekeluargaan, bergotong royong, saling membantu tanpa membeda-bedakan latar belakang, kekompakan antar warga masyarakat, menggunakan produk dalam negeri,
Contohnya menggunakan batik. Manfaat sikap menjaga persatuan dan kesatuan yang akan kita dapatkan dan rasakan, yaitu meningkatkan rasa persaudaraan, menghindari perselisihan, dan tercipta rasa aman dan tentram. Lalu, mengapa menjaga persatuan dan kesatuan sangat penting? Yang pertama, agar keutuhan bangsa dan negara dapat terjaga. Yang kedua, perpecahan dapat dihindari. Dan yang ketiga, terciptanya kedamaian. Seperti manfaat persatuan dan kesatuan yang tadi Ustazah sampaikan. Persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal ini membuktikan pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Persatuan tidak mementingkan kepentingan sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Adapun contoh sikap yang sesuai dengan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, yaitu saling mencintai sesama anggota keluarga, menumbuhkan sikap tenggang rasa dan lapang dada, tidak memaksakan kehendak terhadap anggota lain. Selanjutnya, sikap yang sesuai dengan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, yaitu hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat, bergaul dengan semua warga masyarakat tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan lainnya. Mengikuti setiap kegiatan, kerja bakti, gotong royong, dan ronda di lingkungan masyarakat. Kemudian, sikap yang sesuai dengan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, yaitu menaati tata tertib sekolah dan menjaga nama baik sekolah, melaksanakan upacara bendera dengan disiplin, tidak membeda-bedakan teman dari suku, budaya, ataupun latar belakang yang berbeda. Anak-anak, tadi kita telah mempelajari tentang persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Selanjutnya, kita akan mempelajari kerjasama dalam keragaman, dan ini akan saling berkaitan. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Setiap manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan untuk kerjasama. Adapun manfaat kerjasama: 1. Dapat meringankan pekerjaan. Yang kedua, dapat membuat pekerjaan cepat selesai. Yang ketiga, dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat, dapat memupuk rasa tolong-menolong. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja, seperti tadi, bisa dilakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Berikut bentuk kerjasama di lingkungan rumah.
membersihkan rumah bersama, membersihkan halaman bersama dengan anggota keluarga lainnya. Berikut bentuk kerjasama di lingkungan sekolah. Yaitu ada piket kelas, mengerjakan tugas kelompok, kerja bakti membersihkan halaman sekolah. Berikut bentuk kerjasama di lingkungan sekitar. Bisa kerja bakti membersihkan lingkungan, menolong warga yang kena musibah, membantu membangun rumah warga. Sikap kerjasama sangat penting, oleh karena itu, sikap yang harus dikembangkan dalam keragaman supaya kita kerjasama. 1. Bahu-membahu membangun desa. 2. Saling tolong-menolong. 3. Sikap toleransi. 4. Saling mendukung antar warga masyarakat. Ada pula hal-hal yang dapat menghambat kerjasama. 1. Tidak mau berbagi ide dan pikiran. Yang kedua, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. 3. Berburuk sangka kepada orang lain. 4. Ingin menang sendiri atau egois. Yang kelima, sifat keras kepala. Maka dari itu, kita harus menghindari hambatan kerjasama. Untuk evaluasi pembelajaran tematik hari ini, Ustazah memberikan latihan soal 15 pertanyaan. Bisa dikerjakan di buku tulis atau di lembar kerja siswa secara terlampir. Nanti Ustazah share di WA. Kemudian dikumpulkan paling lambat hari Senin 30 Agustus 2020. Ustazah berikan waktu 1 minggu. Untuk evaluasi pembelajaran hari ini, ada latihan soal dari Ustazah sebanyak 15 pertanyaan dan 5 diantaranya berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang keberagaman budaya bangsaku. Nah, dikerjakan di buku tulis atau di lembar kerja siswa secara terlampir. Nanti Ustazah bagikan di WhatsApp. Kemudian dikumpulkan paling lambat hari Senin 31 Agustus 2020. Nah, info lainnya pekan depan Senin 31 Agustus 2020 insya Allah ada tes formatif atau TF. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari tentang persatuan dan kesatuan dalam keragaman serta kerjasama dalam keragaman. Semoga anak-anak kelas 4 dapat memahami pelajaran dan juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.